dengar. Saya setuju Iya, dengan Anda, Bang, bahwa kita sebagai sesama anak bangsa, nggak peduli mau agamanya apa, sukunya apa, etnisnya apa, semua kita itu harus bersatu padu menjaga kerukunan dan kedamaian. Makanya saya ya, pengen, Bang, dalam diskusi ini, kita itu diskusinya yang akademis, bukan hujat-hujatan maki-makian gitu, Bang. ya Nah, iyalah. betul. Makanya yang ingin saya tanyakan kepada Anda ini, kenapa kalian itu punya slogan bebaskan Palestina, bebaskan? Itu maksudnya gimana, Bang? Saya pengen tahu itu. Coba uraikan dulu coba, Oke, Bang. baik. Bang Edis, jangan istilahnya. Oh, usia Bang Edis berapa ya? Kalau panggil abang cocok nggak? Karena Iya, mungkin saya di bawah Anda. Saya masih 30 sekian. saya 52 bang. Oh ya, berarti jauh. Ya, silakan panggil nama saja nggak apa-apa. Silakan. Ya, Edis, ini Ya. sesuai kesepakatan ya. Jadi jangan saya panggil Edis, wah merendahkan enggak. Ini kita Nggak masalah. sepakat. Karena umur lebih muda Ya, nggak masalah itu. Silakan. iya. Edis panggil abang juga nggak apa-apa karena saya dahulu lebih dulu dilahirkan, ya Ya, menginjak bumi ini ya. lebih dulu. Silakan. Oke. Silakan. Kalau Bang Edis bertanya kenapa ada slogan di profil saya tentang Palestina, ya, itu saya punya emosi sendiri, Bang. Ya, dalam arti saya melihat tayangan-tayangan video, ya, yang begitu istilahnya banyak, ya, banyak mengandung penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, khususnya sipil. Maka saya merasa iba. Ya, semoga doa saya yang dipaparkan lewat profil ini bisa istilahnya bisa mewujudkan impian saya untuk segera menghentikan peperangan itu. Karena bagaimanapun perang itu dampaknya keburukan. Tidak ada satu perang yang berdampak istilahnya kemenangan itu nggak ada. Pasti ada kerugiannya. Itu menurut saya. Baik. Jangan disangkut pautkan sama pendapat orang lain. Begitu, Baik. Edis. Boleh ya, dalam diskusi ini saya bantah boleh ya. Kita berdebat, berargumen boleh. Tapi yang penting nggak ada keluar kata-kata yang isinya itu hujat menghujat, maki memaki. Ya, debat keras boleh Bang, selama ya. Aha. selama kita itu nggak boleh, intinya kita itu maksud niatannya itu bukan mau hujat-hujat maki-makian. Gini, kalau dalam sudut pandang saya yang saya lihat, Anda termasuk juga dengan orang-orang yang latah atau ikut-ikutan. Mohon maaf nih Bang, kenapa saya katakan begitu? Begini, ketika saya membaca Quran Bang, saya itu tidak menemukan kata Palestina dalam Quran. Di dalam bahasa aslinya yang saya baca tidak ada di situ kata Palestina. Dan saya pengen tanya kepada Anda nih Bang. Menurut Quran, benarkah tanah tersebut, tanah yang dimaksud dengan Palestina tersebut diberikan kepada kaum Yahudi? Saya tidak mau persoalan itu, Bang, ya. Itu kaitannya dengan sejarah, Abang bisa cari sendiri. Tidak usah minta pendapat dari saya. Gitu Bukan, aja. saya tidak minta pendapat Bang. Gini, menurut Al-Quran, benarkah tanah tersebut diberikan kepada kaum Yahudi? Menurut Al-Quran, saya belum pernah baca. Baik. Mungkin nanti saya Boleh bisa saya bantu, cari Bang? juga. Ya, Boleh saya bantu? nanti cek saya cari sendiri. Apa katanya? Begini Bang, karena saya lihat banyak teman-teman dari kalian ini itu latah mengatakan bebaskan. Padahal menurut Quran sendiri tanah itu diberikan kepada kaum Yahudi. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Saya akan tunjukkan. Baik. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Nih, Nabi Musa sebelum ke-21 kita baca aja sebelumnya ya. Nih ya. Nggak ada atasnya ini. Oke, nih 21, perhatikan. Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci." Ada nggak di sini dikatakan dalam terjemahannya Palestina? Apa itu, Bang? Tolong dibacakan. Surat Al-Maidah ayat 21. Apa terjemahnya?
Oke, Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam tanda kurung Palestina yang telah diperintahkan Allah, untukmu." Tapi di Alkitab zaman baheula soalnya. Ada suara apa itu? "Dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang, maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi." Jadi menurut ayat Quran, Bang, tanah itu diberikan kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu orang Wahyudi. Lalu bagaimana Anda mengatakan bebaskan tanah tersebut supaya diduduki oleh orang yang bukan Wahyudi? Makanya saya bilang berarti ini bertentangan dengan Quran, Bang. Iya kan? Oke, silakan tanggapan Abang. Sudah, Saya bantu dulu kamera saya. Jadi sudah. Oke, silakan. Silakan. Saya tidak peduli itu tanah siapa, yang penting itu tanah milik manusia. Yang saya pedulikan ini nasibnya, Bang. Jangan pedulikan latar belakang tanah, saya nggak mau tahu. Ya, emang di Al-Quran itu tidak. Macet. Sebentar, yang macet siapa ini? Saya atau dia? Aslinya saya tidak mau tahu. Jadi Suara Abang putus-putus, Bang. Suara Abang putus-putus. Coba saya ulangi tidak lagi. mau tahu tentang latar belakang tanah. Iya, tetapi Jadi menurut saya Quran, tidak mau. begini Bang, menurut Quran tanah Apanya? itu diberikan kepada siapa? Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 21. ayat 21. Berisi perintah Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel untuk memasuki tanah suci dalam kurung Palestina atau Baitul Maqdis yang telah ditetapkan Allah, serta larangan berbaik ke belakang karena takut yang ada menjadikan mereka merugi. Oke. Ayatnya mengatakan ketaatan. Menurut ayat itu tentang berarti tanah itu ketaatan. diberikan kepada siapa? Ini bentar, untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan Allah, serta larangan berisi Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel untuk masuk ke kaum Bani Israel. Iya, kepada Bani Israel, betul? Nah, kalau iya. itu tanah menurut Quran diberikan kepada Bani Israel, lalu kenapa kalian sekarang demo untuk membebaskan Israel, berikan tanah Palestina kepada bukan Israel? Ini kan bertentangan dengan Quran sendiri. Gimana? Bang, saya tidak ikut demo tentang bebaskan tanah Palestina, enggak. Saya hanya tapi ikut nama Anda loh, bebaskan Bang. penderitaan. Nama Abang itu free, bebaskan Pulus Tunu. Makanya kita jadi susah nih, Bang, bingung gimana. Ini, Bang, Silakan. saya itu kan asumsi saya pada kemanusiaannya, pada rakyatnya, bukan tanahnya. Hak saya dong. Oke lah, semua kembali kepada penonton itu, Bang, ya. Yang jelas Ya, itu penonton. hak saya nggak mau sesama manusia istilahnya membuat derita manusia yang lain. Saya nggak mau. Betul, Saya Bang. hanya Makanya kemanusiaannya, bukan untuk tanahnya. hal gini loh, Bang. Makanya begini. Saya tidak bidang saya ya, Bang, ya, masalah seperti ini. Tetapi yang saya dengar, Bang, yang bikin rusuh itu adalah kaum, nanti kalau saya ngomong, saya nggak mau, Bang, ngomong-ngomong gitu, nanti channel saya jadi channel ini. Iya kan ya gini. Saya Bang. gini, intinya begini, Bang. Intinya menurut kitab suci Al-Qur'an, Musa dan Bani Israel diperintahkan untuk menduduki tanah tersebut. Setuju? Menurut Al-Quran saya percaya, setuju. Oke. Tak ada yang mau ngikutan diskusi, coba suruh naik, suruh masuk, silakan coba. Gimana? Suruh naik ke mana? Ya kayaknya kan mau ikutan diskusi, gimana? Mungkin istri Abang mau Enggak, ikutan diskusi. Maksudnya katanya jangan ada perang, itu kata dia. Makanya Iya, diam setuju. Kalau kata-kata itu setuju, Bang. Itulah yang dikumandangkan oleh Yesus, pembawa damai.
Makanya Yesus memberitakan kedamaian. Supaya apa? Orang asing di tengah-tengahmu, janganlah kau tindas. Ada itu bang, ada ayatnya di dalam Alkitab tuh ada. Orang Israel sekalipun mereka masuk ke tanah tersebut, tanah orang Kanaan tersebut, tetapi Tuhan sudah berfirman, sudah mewanti-wanti. Orang asing di tengah-tengahmu, jangan kau tindas, jangan kau perlakukan tidak dengan wajar, sebab kau pun dahulu. Nih, saya bacakan saja ya. Saya setuju bang dengan itu, statement Anda itu. Tapi kalau Iya, bebaskan gini, Bang, yang kita- Anda penyokong ormas yang satu itu, omos-omos itu ya susah. Sebentar nih ya, saya tunjukkan nih. Hei bang, abang tuh jangan menuduh seperti itu. Saya ucapan pre-Palestine itu subjeknya ke manusianya. Kenapa terjadi perang? Kenapa dia menderita? Itu aja. Saya tampilkan ya bang ya. Nih. Baik. Saya tampilkan ayatnya. Bang, bentar. Ya, boleh saya bicara? Boleh bang, tetapi saya sambil... Oke, Anda mau bicara silakan. Ulangan 14 saya itu sebentar. saya datang atau silaturahmi ke Komal Edis ini bukan membahas tentang Palestina, apalagi membuka-buka ayat. Saya bukan niat saya. Jadi niat saya datang ke Komal Edis ini, kita harus ada edukasi bagi penonton, baik itu keyakinan abang yang diimani dan keyakinan saya yang diimani. Saya ingin bahas ya tentang riba itu bang, itu yang ingin saya bahas. Karena apa? Karena saya ini bisa katakan pedagang gitu. Jadi kalau pedagang kan ada unsur istilahnya lebihnya gitu. Makanya kita pun berbicara di sini harus niat saya ada gunanya bagi penonton sebagai edukasinya. Bagaimana menurut Edis dan bagaimana juga pemahaman saya. Kalau misalkan abang tidak bersedia dan membahas tentang Palestina dan yang lain, saya nggak bisa bang. Saya nggak diskusi ke arah sana. Karena nantinya timbul perdebatan, salah paham, saya nggak mau. Begitu. Bagaimana? Baik, sebentar ya. Saya tampilkan dulu ya bang ya ayatnya supaya saya mau menjawab yang itu ya. Bentar. Saya tampilkan dulu ayat yang berbicara untuk memperlakukan seorang asing ya. Keluaran 22 ayat 21 ya. Keluaran 22 ayat 21. Saya balik dulu kamera saya bang ya. Ini ada banyak ini. Saya ambil dari yang sekian banyak ini yang ini aja ya. Perhatikan. Kelihatan ya bang ya nih ya. Nih. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, ini perintah pengingat kepada orang-orang Israel. Ketika mereka sudah memasuki tanah tersebut, Tuhan memberikan tanah itu dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa tanah tersebut akan diberikan kepada keturunan mereka, ditepati di zaman Musa. Sudah ada perintahnya. Jangan kau tindas atau kau lakukan seorang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah seorang asing di tanah Mesir. Gitu. Ini untuk memperlakukan orang itu dengan sama. Itu. Nah tetapi kalau slogan Anda, bebaskan ini, usir Israel. Nah, itu statement Anda itu berlawanan dengan Quran.
Oke, kita udah clear di situ. Sekarang Anda mau membahas masalah apa tadi, riba? Iya, kita kembali ke awal. Niat saya ini kan untuk bahas atau sharing, ya, biar ada edukasi untuk saya pribadi dan untuk yang menonton kaitannya dengan riba, gitu, Bang. Oke, pertanyaan Ya. saya begini. Apakah pengertian riba secara kaidah berbahasa Arab? Riba itu kan kelebihan untung Kelebihan. yang diambil. Oke, untung yang diambil. Kalau saya beli kalau saya beli gelas ini. Saya beli ini 10.000. Saya jual seharga 12.000. Berarti ada ribanya nggak? Nggak ada itu, nggak ada ribanya, itu keuntungannya. Tadi katanya riba adalah kelebihan atau keuntungan, gimana nih? Iya kan topiknya, Bang. Beda ininya apa? Beda. Coba apa saya ulang namanya lagi tuh? lah. Apa pengertian daripada riba? Riba itu kelebihan atau Kelebihan. keuntungan. Atau keuntungan. Kalau saya beli gelas 10.000, saya jual 12.000, artinya ada riba sebesar 2.000, betul? Betul. Nah, apakah itu dilarang dalam agama Islam? Kalau gimana ininya, kontesnya kayak gimana dulu. Kalau jual beli itu masuk keuntungan tidak apa-apa, halal. Kalau konteksnya jual beli. Riba itu haram. Tahu, ya. Cuma riba itu apa, lihat keuntungan gitu. Kalau Iya, jual beli makanya kan begini, keuntungannya. Bang. Sebenarnya permasalahan itu timbul akibat daripada kesalahan kutip, Bang. Gini, saya ini mempelajari Al-Quran dan mempelajari Alkitab. Hasil daripada apa yang saya teliti selama 13 tahun ini, memang ini dalam iman saya ya, ini dalam diskusi, sah-sah saja mengatakan itu bukan dengan bermaksud untuk menista. Gini, dalam penelitian saya simpulkan bahwa kitab Anda itu sering melakukan kesalahan kutip yang akibatnya itu membuat kalian bingung sendiri. Di dalam Alkitab, di dalam hukum Taurat, riba itu tidak boleh diambil dari orang yang sudah jatuh miskin. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang udah miskin, gak punya apa-apa. Dia gak punya lagi sesuatu misalnya untuk dimakan. Kita jualan nih, jual sayur. Kita modalnya sayur itu 1.000. Nggak boleh kita jual 12.000 sama dia. Karena dia seorang miskin. Dia orang yang sudah nggak punya apa-apa lagi. Makanya di dalam Alkitab riba itu tidak boleh diambil dari orang miskin. Tetapi kalau dia orang mampu, boleh saja. Karena kita yang namanya usaha, kalau kita beli 10.000, kita jual 10.000, ya kita meninggal dunia. Nggak bisa. Itu tetap saja itu ketutup nanti dari pembeli yang lain. Begitu. Itu Alkitab berbicara seperti itu. Contoh misalnya, Anda kan mengaitkan riba itu dengan masalah hanya uang saja. Gini, contoh. Kemarin udah pernah kita bahas tuh, case semacam ini udah pernah kita bahas. Ada seseorang keluarga. Keluarga ini kasusnya begini. Dia bapak suami istri punya anak, satu besar satu kecil. Nah, dia cuma punya satu motor. Nah, karena motornya ini hanya satu, maka dia ini bingung. Kalau nganter anaknya ke sini, nganter ini nggak sempat. Jadi anaknya harus sekolah naik motor, dia harus nganter istrinya naik motor, dia harus nganter istrinya naik motor, dan dia juga harus kerja naik motor. Jadi biar dia tidak bengkak pengeluaran, dia harus beli motor lagi. Nah, ketika dia mau beli motor lagi ini ada kendala. Kendalanya adalah tidak boleh riba. Contoh, ribanya begini. Anda berhutang
kepada salah satu pembiayaan kredit sepeda motor. Harga sepeda motornya aslinya 10 juta. Karena Anda angsur selama 2 tahun, jadi akhirnya 12 juta. Kalau itu tidak Anda lakukan, Anda akan hancur, Anda akan bangkrut dengan yang namanya pengeluaran untuk sewa atau untuk bayar ojek online. Lebih bagus Anda beli motor daripada Anda bayar ojek online setiap hari. Nah, maka kesimpulannya, kemarin udah pernah kita bahas ini, kesimpulannya Anda harus mengambil yang namanya kredit atau leasing. Pertanyaan saya, apakah itu riba dalam agama Islam? Riba. Boleh nggak dalam agama Islam? Tidak boleh, riba itu dilarang. Nah itu, makanya yang ada dia jadi babak belur. Berarti menurut Anda, dia tidak boleh membayar angsuran motor dengan 10 juta, bunga 2 juta dalam 2 tahun. Dia harus membayar yang namanya ongkos ojek online yang habis 50.000 sehari. Justru kalau dia naik ojek online, dia harus keluar 1.500.000 sebulan. Dan itu dia tidak ada dapat motor. Sementara kalau dia membayar 1.500.000 setiap bulan, dia dapat motor, bayar ke finance. Berarti secara matematika, secara logika, udah lebih untung dia ambil motor dari kredit. Karena dia bayar 1.500.000, dia punya motor, bunganya hanya 2 juta dalam 2 tahun. Sementara kalau dia tidak kredit, atau kalau dia gojek setiap hari, ojek online setiap hari, keluar 1.500.000, melayang ke udara. Berarti kan secara matematika udah lebih bagus dia kredit, betul nggak? Ya secara matematika, tapi kalau misalkan dia percaya sama keyakinan, tetap riba itu, perkredit itu nggak boleh. Iya, makanya saya bilang itulah derita kalian. Nggak mungkin ngambil karena itu riba, nggak mau. Iya, makanya saya bilang agama kalian akhirnya membawa petaka kepada para pemeluknya. Kata siapa? Agama saya rahmatan lil alamin, jangan mengintervensi begitu. Anda bilang begitu, Bang. Anda bilang begitu karena Anda punya duit bayar kontan, Bang. Betapa banyak orang, betapa banyaknya manusia yang dia tidak bisa bayar kontan motor itu, dia harus kredit. Dan ketika dia kredit, gimana perbuatannya, Bang? Silakan aja itu pertanggungjawaban kepada pribadinya gitu loh. Oke, berarti seorang muslim tidak boleh kredit motor, betul? Enggak, saya pribadi enggak. Oke, lebih bagus kalau dia tidak punya duit untuk bayar kontan, lebih bagus dia naik ojek online, betul? Enggak juga, harus. Terus gimana solusinya? Berikan solusi, silakan. Solusinya ya ikhtiar gitu. Ikhtiar. Berat ini teman-teman. Memang sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Bang, saya kasih ya contohnya, Bang ya. Gini, ini contoh ini menggambarkan keadaan. Gini sedikit Bang. Sedikit Bang. Contoh ini menggambarkan keadaan masyarakat kita, Bang. Banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Kalau dia tidak kredit motor, Bang, dia itu keadaannya harus menyewa atau membayar ojek online. Ketika dia membayar ojek online, kan cuman nggak mungkin diantar doang, pulangnya gimana? Kan harus 2 kali. Berangkat naik ojek online, pulang naik ojek online. Itu baru istri doang, belum anaknya yang satu. Anggaplah pengeluaran untuk ojek online sehari 1.500.000. Sebulan 1.500.000. Kalau 50.000 sehari berarti sebulan kan 1,5. Nah, kalau 1,5 dipakai buat bayar ojek online, biayanya itu keluar nguap ke udara. Sementara kalau dia kasih 1.500.000 itu ke leasing, dia dapat motor itu suka-suka dia, mau ke warung naik motor, mau ke sini naik motor, suka-suka dia.
Mau naik 1000 kali sehari pun suka-suka dia. Itu sudah jauh lebih menguntungkan ketimbang dia sistem sewa atau bayar ojek online. Kalau Anda nggak ngerti juga, saya benturin kepala saya ke ubin ini, Pak. Maksud saya begini. Itu pemahaman. Bagaimana ya, mungkin? atau Bagaimana asumsi mungkin yang Anda dimiliki katakan? Edis. Ya, kalau saya yakin, Bang, setiap manusia itu ada rezekinya. Daripada kita melanggar untuk makan riba, lebih baik saya jatuh miskin. Itu aja menurut saya. Itu bagaimana Oke, berarti Bagi yang pola punya pikir. keyakinan. Oke, berarti pola pikir kalian bagaimanapun yang penting Bukan imani kalian, saja, Bang. begitu ya? Bukan kalian, saya. Oh, berarti Anda Saya. tidak bukan menggambar. Berarti Anda tidak. Oke, saya naikkan satu orang muslim lah, coba ya. Saya kasih naik satu muslim, coba. Arifian, coba. Kini dia karena sesama muslim pun berdebat ini masalah ini, dan sampai sekarang nggak kelar-kelar ini perdebatan mereka ini. Arifian, silakan nyalakan kamera dulu. Arifian. Halo. Halo, Ya, Bang, Abang muslim ya? ya Muslim Bang Edis. Ya, coba duduk, Bang. Abang kayak sakit atau gimana, Bang? Jangan letih lesu lunglai lah, Bang. Oke. Iya, santai. Bang. Santai. Abang setuju, Bang, bahwasanya seorang muslim tuh nggak boleh kredit motor? Nggak boleh kredit motor. Iya, karena riba, Bang. Riba itu. Konteksnya gimana dulu, Bang? Coba tanya sama ini aja, Bang Free Palestono. Coba silakan. Konteks kreditnya itu kan berdasarkan akad kredit. Kalau dia setuju menyanggupi kesepakatan dua belah pihak, ngapain dikatakan riba gitu loh, Mas? Oke, silakan, Bang. Bang Free, silakan. Leasing itu makanya dilebihkan kreditnya kan untuk bayar karyawan, bayar toko, bayar sewa, bayar segala macam. Kalau nggak Ya, ada itu untung, namanya nggak riba mau. itu kata Free. Kata Free itu namanya riba, nggak boleh. Silakan, Ya, gimana, silakan Bang? Free. Anda kok nggak tanggung jawab, kok jadi saya yang nanggapin dia? Silakan, Free, silakan. Dengan siapa ini namanya? Ari Arfian. Bang? Ari Arfian. Menurut saya pribadi, ya, yang namanya riba haram itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Tapi tadi Abang dikaitkan dengan konteks, ya, arti konteks ini akad. Akadnya ada kesepakatan. Nah, Ya, betul. bagaimanapun kesepakatan itu, karena manusia itu tidak konsen di satu titik. Hari ini bicara A, besok bicara B, hari ini hidup, besok bisa mati. Jadi yang namanya kesepakatan itu, misalkan kita setuju tentang penambahan dalam arti tadi mungkin dijelaskan ada harga 20 juta, kita ada lebihnya 2 juta untuk kita cicil, sehingga ada riba, ya, ada riba sekitar 2 juta. Menurut saya ini, menurut Al-Quran ini haram. Terus kenapa saya tidak setuju dengan perkreditan? Karena saya belum bisa memastikan apakah nanti saya akan tepat, karena ada keterlambatan itu ada denda lagi. Ya, mungkin Abang juga sering melihat di sosial atau di keadaan masyarakat kita, banyak yang motor diambil atau bagaimana ya. Tapi menurut hemat saya, Bang, ya, mohon maaf nih, menurut hemat saya ini yang namanya riba itu haram. Adapun Abang konteks jual beli karena ada akadnya, itu terserah Abang, itu juga amal-amal Abang, itu juga hak Abang. Silahkan aja, mungkin Abang punya pertimbangan yang lain, begitu, Bang. Ya, kita kembalikan ke personalnya lagi gitu loh, Pak. Misalnya dari 20 juta. Nonton Ustadz dulu gimana? Kalau nonton Ustadz dulu, boleh? Gimana Bang Edis? Nonton Ustadz dulu boleh nggak?
nanti dulu lah Bang Edis biar dikelarin dulu satu-satu Oke, dulu. silakan. Kalau kita campur ustadz nanti malah bingung segala macamnya. Jadi begitu Bang Edis. Akad kredit ini kan kesepakatan dua belah pihak. Ya ndak mau sih namanya leasing, mau harga motor 20 juta terus kita kredit 20 juta. Dia ongkos sewa dari mana? Segala macamnya. Kan gitu. Ya kembali ke Islamnya lagi. Berapa persen pengambilan? Kalau kita dari personalnya ndak setuju ya sudah, jangan diambil gitu loh. Kembali ke situnya lagi Bang Edis. Makanya Misalnya tadi 20. saya bilang gimana 20 konteksnya dulu itu Bang. Jadi gini Bang ya, Kan Islam sehemat sudah diatur itu Pak, sekian persen dalam pengambilan. Kalau misalnya dari jiwa Islamnya dia istilahnya apa namanya mantap betul keislamannya, pasti dia nggak mau ngambil gitu loh. Tapi kalau yang orang yang tuntutan ekonominya, kehidupannya mau nggak mau Pak, zamannya sekarang gitu loh Pak. yang namanya Kembali ke apa, personalnya masing-masing juga sih. iya. Jadi yang namanya kesepakatan itu kalau bagi hasil itu kalau bentuk usaha Bang. Ya, kalau bentuk usaha. Ini saya sampaikan saja. Ini menurut Majelis Ulama Indonesia ya, Fatwa nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa bunga bank konvensional riba hukumnya haram, itu kaitannya dengan bank. Sedangkan kebanyakan leasing juga itu bekerja sama dengan bank. Makanya saya tidak mau yang namanya kredit motor gitu Bang. Itu menurut pribadi saya. Sedangkan kalau Abang punya, karena yang namanya keyakinan itu kan ada yang pakai logika dan ada juga pakai keimanan gitu Bang. Jadi silakan aja lah Abang, misalkan karena saya butuh nih motor, saya ijab kabul nih dengan niat yang baik, misalkan kerjasama dalam arti kerjasama untuk misalkan memperbaiki kehidupan Abang, silakan. Kalau memang menurut hati Abang itu tidak ada efek negatifnya. Cuma saya simpulkan untuk riba itu haram sesuai dengan fatwa MUI dan juga sesuai dengan ayat Al-Quran. Begitu Bang. Nah, haram kan? Satu bilang haram, satu bilang halal. Ya, sudah, intinya kalian di sini akan berdebat, tidak akan ada ujungnya. Karena kalau tidak boleh riba, kalau tidak boleh kredit, kalian akan pusing sendiri. Sementara kalau kredit haram. Makanya saya bilang sebenarnya akar masalahnya itu di mana? Akar masalahnya karena salah kutip. Bukan Salah masalah kutip apa ya? Bang. Salah kutip yang apa namanya yang orang tertulis itu punya hak dan punya keyakinan gitu Bang. Jangan salah kutip. Terus tadi Abang bilang golongan yang sesat, jangan begitu Bang. Saya tidak sesat. Saya tahu arah tujuan hidup saya. Oke, berarti kalau seseorang dalam keadaan yang demikian tadi, dia tetap harus mengeluarkan uang 1.500.000 setiap bulan untuk membayar yang namanya ojek ketimbang dia beli sepeda motor secara kredit, betul? Enggak jadi masalah Bang. Allah kasih rezeki, kita diciptakan dengan rezekinya Bang. Oke, baik. Itu ya udah keyakinan ya, ngapain lah. Namanya juga udah yakin. Ya iyalah, itu keyakinan Anda saya. mau mancing di jalan raya pun, di kolam jalan raya itu asal ada yakin, yang penting yakin. Iya kan? Jangan diasumsi seperti apa itu yang saya loh. katakan tadi kan Jadi, kembali jangan ke asumsinya personalnya seperti Pak itu. Idris. Ya gimana Kembali Bang ke Ari? personal. Bang Ari gimana? Kembali ke personalnya lagi Pak, gitu loh. Nah, kayak baik. gitu. Benar, setuju. Gimana Baik, kepada ya sudah itu kembali ke ini kalian lah kalau seperti itu. Baik, itu urusan kalian lah. Intinya saya sebagai seorang yang pengkaji, saya hanya mengatakan itu akibat daripada salah kutip. Oke, seperti itu ya. Ya oke siap. Oke, terima kasih Bang Fri, Bang Ari Arifian. Saya turunkan.
Selamat malam. Iya, teman-teman sekalian ya, kalau masalah itu udah pernah kita bahas kemarin di tema-tema yang sebelumnya, makanya teman-teman kalau mau nonton ulang silakan saja tonton di YouTube yang ada di profil saya, gitu ya. Biar kita tidak ulang dan ulang lagi. Kita kasih naik yang berikutnya ada Yanto. Ya, silakan Yanto, modal yakin. Tidak akal nggak usah dipakai, teman-teman. Pikiran nggak usah dipakai, pokoknya yakin aja, yakin. Shalom. Oh, Kristen. Shalom, Bang. Ya, gimana, Bang? Kupikir tadi Muslim, Bang. Abang Kristen? Ya, halo juga. Gimana, Bang? Pak. Bukan. Oh, bukan. Abang Kalau Muslim. menurut KTP Islam. Bisa dibilang seperti itu. Di KTP tertulis apa, Bang? Islam. Islam. Lalu apa yang membuat Anda kok seperti ragu-ragu Anda ini Muslim? Kok bisa dikatakan seperti itu? Gimana? Tidak ada kata keraguan. Cuman yang diutarakannya, Bang Edis, apa yang diketemukan sama umum dengan kita itu sangat berbeda, itu aja. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya seperti itu yang sering Abang Edis katakan, itu yang diutarakan sama Bang Edis juga sama umum itu kan berbeda. Contohnya, misalnya. Ya, contohnya seperti Bang Edis kadang sering mengatakan seperti Muhammad itu roh atau Nabi Isa juga roh gitu kan. Apakah itu benar? Anda setuju dengan itu? Tidak. Tidak. Berarti menurut Anda bagaimana yang benarnya? Yang benarnya itu Muhammad atau Isa itu adalah utusan. Utusan. Kalau utusan berarti bukan Rob. Ya bukan. Oke, Rob itu bisa nggak dikenakan untuk manusia?